Orange, di aslinya pirang ya. Belum update ya. Ya, belum terupdate. Masih pakai patch yang lama. Patch-nya pending. Patch-nya pending. Tapi Sama kayak aplikasi di HP tuh, kalau nggak diupdate ketinggalannya jauh banget. Iya. Itu bakal dari Huiga bakal ke tapping dari kiri dan kanan ya, di mana mereka lumayan tertekan oleh sisi lain dan ternyata dari Huiga bakal ter-take down oleh tim Matoy sama Secret. Iya. Kenapa kalau gue ngeliat Matoy, pala gue masih illuminate ya? Susah gitu hilangin Entah image-nya. kenapa gitu. Soalnya dia dulu ikonnya Illuminate gitu kan. Bener. Kita bilangnya kan dukunnya Illuminate Matoy waktu itu Sekarang kan. dia dukunnya Secret. Dan sekarang dukunnya dihilangkan oleh tim Bad Boy. betul, dan kali ini dipulangkan langsung oleh Bad Boy. Poin pertama dan first blood untuk seorang Kelvin kali ini ya. Tadi kalau nggak salah ketemunya sama Box Gaming deh. Terus tiba-tiba yang ngambil malah Bad Boy duluan. Tapi lihat deh, nama-namanya anak-anak Bad Boy. Hah? Kak. Cuma itu doang, deadshot satu. Salah. Nanti jadi catshot. Atau jangan-jangan nickname dia sebenarnya Ufet, Uwok. Gak ada Kufet, gak ada quote-nya. Diganti semua ya? Diganti semuanya. Dan sekarang kita bakal berpindah menuju ke arah Arof, BTR Arof. Ini Valle Del Mar ya? Ini Valdelmar ya. Mereka langsung, Cruz del Valle. Oh, Cruz del Valle. Silva kan. Kan kita ke sisi kanan kan? Iya, ke sisi kanan. Makanya itu bukannya yang Valle-Valle ada berapa banyak sih di Ada Miramar? dua. Cruz del Valle sama Valle Del Mar. Deadshot sepertinya akan tersungkur dan ini juga statistik dari seorang Zuli kali ini. Dengan KD 0,7 untuk final kali ini dan juga ada 50% kill damage rasionya. Betul, tidak terlalu perform kalau kita lihat dari KDA-nya untuk seorang Zuli. Tapi balik lagi, namanya tim udah bermain dalam satu turnamen kayak gini, individual skill itu bisa dibilang nomor 2 lah untuk sementara. Karena fokusnya bakal ke arah teamworknya. Tapi Luxi terkena tembakan dari Martin. Martin sih lagi galak-galak kan pas. M24-nya galak banget. Dari Scream gitu loh, dari Scream tuh udah bagus banget mainnya. Hari ini sniper-sniperan dia tuh galak banget. Dan emang dia step up banget sejak kehilangannya Matoy. Permainan seorang Martin itu meningkat banget. Yep. Dia step up gitu untuk timnya. Gue bisa ngelihat performnya dari hasil yang mereka dapatkan di PMPL Thailand sih. Iya, juara. Pertama kali gak sih mereka juara? Kedua kali kayaknya deh. Kayaknya waktu itu mereka sempat juara juga deh. Sekali ya? Iya. Bukan RRQ waktu juara ya? Karena kan persaingan paling ketat di masanya waktu itu sebelum ada Mega ya, itu cuma Illuminate RRQ. Pas ada Mega tambah Mega, sekarang Mega tambah satu. Faze. Faze juga udah mulai naik ke permukaan karena entah kenapa Mega semenjak ganti ke mid kayaknya kurang hoki ya. Kurang hoki Itu udah alasan paling tepat karena setiap pro player di Indo kalau kita tanya kenapa bisa ciket lagi hoki, kenapa nggak ciket kurang hoki. Jadi udah statistik dan komen paling easy. Berarti kita kalau analisa kalau mereka mati gitu kan, oh dia kurang hoki. Udah simple things banget. Yeah. Easy to say. Dan kali ini Vigor yang masih bermain di arah rumah panjang masih kurang kayaknya dia dari segi item healingnya. Dan dia bakal nandain M16 nih bro. Ada yang mau nggak bro? Ada yang blue mau region nggak nih, blue region nih. Blue regionnya nggak gue ambil kok, gue cuma butuh 180. Gue kalau main klasik jahat loh pas. Kalau lagi miskin-miskin nih semua lootingnya. Gue suka isengin temen, gue dropin M4, gue tandain, gue ambil. Itu M4 gue sebenarnya. Itu udah mainan banget, gue juga sering kayak gitu tuh. Kalau nggak usah M4 dah, orang lagi butuh senjata auto gitu. KRL nih, mana nih gue tandain, terus gue ambil. Datang. Kok hilang? Kok nggak ada? Ada billboard kayak tadi tuh. Ada bot masuk situ kayak tadi tuh. Bete dia. Lu pas naik mobil, lah itu lo pakai bang. Udah ketahuan semua. Gue pegang dari tadi nih. Pokoknya cara melihat kebohongan teman itu kalau dia udah mati loot boxnya tuh. Itu udah pasti ketahuan banget. Itu Pembuktian. Dan kali ini kita bakal fokus lagi ke arah match circle. Bantingannya sih parah banget men. Langsung menuju ke arah selatan. Bener banget. Ini berarti ke arah Valdelmar kali ini. Bakal menuju ke arah bawah. Dan ini bakal menyulitkan bagi tim-tim yang turun di sisi atas map ya. Dimana tadi ada 2B dan juga tim-tim lain yang masih stuck. Termasuk Box masih stuck di daerah zona kali ini. Ini gue ngeri banget nih. Lagi di zona, kehimpit, naik ke bagi. Salah dikit nih. Guling-guling baginya. Untungnya turnamen Flo, gak ada red zone. Iya, kalau ditambah red zone lagi itu jadi PR buat tim yang lagi rotasi. Kalau kita ngomongin di klasik ya, tapi karena di turnamen dan ini official tidak ada red zone, tidak ada flare gun, jadi ya udah mereka hanya bermain dengan memaksimalkan looting dan juga airdrop yang ada. Betul, yang kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim YG akan menghindari dan Nick dapatkan 1 kill ke arah seorang konsep kali ini. 1 point untuk tim Onyx. Lumayan, KOG pincang 1 kali ini akan sedikit memberikan bantuan poin, tapi Johnny, Arm John ketemuan sama Morp, No Mercy di pick off begitu saja. Kali ini Morp mendapatkan tekanan dan lagi-lagi dari Illuminate.
Betul, kita bakal juga ada bergerak Tinggal. Renski hampir tertumbang dan untungnya mobilnya nggak ganggu dan nomor sih lagi-lagi ke pick off ya. Yap, ditinggalkan begitu saja. No Mercy yang kita lihat bermain dengan sangat cemerlang kemarin dengan perolehan kill yang banyak dan juga di match yang besar di setiap round PMPL Indonesia kali ini. Ya, sorry to say underperform lah. Iya, berapa ronde sih dia ke pick off mulu ya, mobil meledak, dia ke pick off sendirian dan itu yang membuat dia kurang bersinar di beberapa game kali ini. Tapi itu bakal dari Morph akan menghindari fight dengan RQ dan bakal bertemu dengan tim Yudu. Ini bukan posisi bagus untuk di Morph menurutku pribadi. Betul, di high ground ada yang ngontrol, di bagian lower groundnya juga ada yang ngontrol. Ini mereka bisa ke sandwich kalau setup mereka nggak rapi di bagian lower ground sebelah kanan dari bukit ini. Betul, kita bakal juga dari pergerakan tim RQ, D2E pelan-pelan bakal bergerak juga, mereka bakal mengontrol. Oh, dia mundur? Kita ini. Oh, dia ambil bukit yang lebih tinggi lagi di belakangnya. Dia mau naik high groundnya, dia pengen umpetin mobil supaya aman, lalu dia bakal naik ke atas bukit puncak aja. Yap. Ini bisa lebih mudah untuk mengontrol ke arah Morph dan juga ke arah Yudo atau bahkan ke arah tim lain lagi rotasi. Karena ada dua daerah lower ground yang bisa dikontrol dengan bagus sama tim RRQ. Golden Cat bakal lewat begitu aja. RA bakal fight dengan Golden Cat. Kali ini ada sedikit setup flank. Dua pemain memutari area belakang dari tim BTR. Granat bertubi-tubi bakal dilempar menuju ke bagian lantai 2. Tapi untungnya BTR masih menahan di lantai 1. Sementara Luxi yang bakal ditugaskan untuk menahan rotasi atau flank yang sedang dilakukan sama tim GC. Tapi gitu naik ke atas bukit juga di mana mereka punya angle yang sangat enak terhadap tim BTR. Luxi lagi menjaga sisi belakang untuk memastikan bahwa nggak ada yang nge-flag dan bener. Tapping boleh lontarkan juga menuju ke arah Nongbim dan juga kali ini TG13. Kita bakal lihat dari tim GC masih berusaha untuk melempar bom ke arah tim BTR. Belum mengerai satupun bomnya ke arah BTR. Betul, dan lu bisa lihat perhatiin banget Flo, ini Tachibana nahan ke arah dua flanker dari tim Golden Cat. Sementara Ryzen dan juga Microbay fokus di arah rumah panjang menahan dua player lain dari tim Golden Cat. Tapi di sisi lain ada iShoot yang sudah mulai melancarkan tembakan. Dan namun baru kenok aja ada sedikit spray jarak dekat. Pops berhasil mendapatkan satu backup dari arah belakang. Ryzen datang dari arah pintu dan berhasil mendapatkan satu, bukan Ryzen tapi Zuxi. Dan kali ini Microbay bakal turun, dua pemain bakal diamankan begitu aja. Backup dari Golden Cat juga terlalu lama, Microbay bakal naik ke lantai 2 terlebih dahulu. Sedikit tenang dan melakukan backup ke arah pemain BTR sedang terkenok. Itu bakal dari tim GC sudah kehilangan 3 player, mereka tinggal menyisakan 1 player lagi. Gue udah takutnya Orange mendengar tembakan datang. Ya. Tapi ternyata enggak, untungnya enggak. Untungnya enggak, dan harusnya Nongbim ketika dia rotasi menuju ke arah lower ground itu bisa ketahuan sama tim Orange. Betul, dan sisi lain kita bakal dari tim TS kali ini sedikit tertekan juga, dia bakal berlari menghadapi Kufet iShots. Last man standing kah? Iya, last man standing. Masih ada Kuwok? Itu, TS. Oh, TS-nya. Nah, kita bakal lihat standing sementara dari tim RRQ 132 poin, KOG 115, BTR mulai naik 80 poin pelan-pelan. Tapi dekat dengan mereka juga ada Illumate dan juga ada Morph yang sedang meningkat banget. TS juga sudah naik di posisi 7, Talon di 8, 9 Orange dan juga GC di 10. Di ini udah kita bahas tadi, posisinya Morph kurang enak dan bener banget ada Yudu Gang yang mengambil sisi buta atau titik buta dari tim Morph. Renski terjatuh begitu saja. Drex juga berhasil di pick off dari seorang D2E, RRQ ya. Betul, kita bakal dari Yudu dan juga Morph sama-sama tertekan kali ini. Dan lemparan smoke mulai lontarkan juga sama seorang Zabro menyelamatkan. Ini Renski. Kelar revive harus langsung ke Jaxi sih. Bisa iya, ini darahnya udah, ups. Ke pick off. Fredo dapetin tetes darah terakhir tadi. Iya, last drop. Betul. Ketangkap dan Orange. Mereka persimpangan jalan yang sangat-sangat enak. Ini rumah yang enak banget sebenarnya. Ya, dan mereka udah nahan satu pergerakan tim yang berusaha masuk ke dalam Renski. circle. Dan Renski terjatuh, main untuk yang kesekian kalinya. Ini bukan hal yang bagus untuk Morph. Karena tadi Morph udah bermain dengan sangat baik untuk di Miramar pertama. Tinggal menyisakan 1 player lagi. Tapi Ryzen meledakkan juga mobil dari seorang Kwok kali ini. Akan menambah pundi-pundi poin dari tim Tigetron. Dan dari Orange mereka menahan aja pergerakan dari Talon. Nggak bisa kemana-mana dan zona akan menghimpit ke arah Talon ntar lagi. Yes, dan Orange benar-benar nge-press pertahanan dari tim Talon ya. Dua pemain di arah sebelah kiri dari Orange, sementara satunya tadi nge-flank lewat lower ground. Kayaknya pengen rotasi jarak jauh. Mereka bakal memisahkan diri. Gak ada yang nge-stick. Dan Microbay juga mendapatkan box gaming. Pimai langsung dipulangkan ke arah lobby. Berarti box sudah tidak ada lagi. Harus ya. puas di hashtag 15. Underperform banget box. Betul. Juara dari Vietnam kali ini belum berhasil menunjukkan permainan terbaik dia. Dan kayaknya Luka lebih mirip rotasi lewat kolong jembatan ya. Ini Iya. nge-flank yang jauh dan nekat sih. Karena nggak ada kendaraan dia dan ini lumayan perih. Lihat DPS-nya. Ini kayak bakal mati sama zona nggak sih? Itu DPS-nya deres banget loh. Itu bakal mati sama zona fix. Harusnya. Dan Ya, Matthew juga ketemuan sama Beat 11. RRQ kayaknya udah mulai mendekat ke arah pertahanan dari Onyx. Sementara Leon masih di tempat yang sama, smoke setup dari Madara. Sedikit mengelabuhi posisi dari Orange dan Yudu harus segera bergerak. Ada Onyx di atas bukit. Oh, Onyx nabrak
daerahnya RRQ. Namun nggak langsung ke arah bukitnya RRQ. Mereka ngambil di seberang bukitnya RRQ. Bagi bukit. Bagi bukit. Dan RRQ nggak pengen berbagi bukit. Bakal dari seorang Madara juga bakal langsung di take down sama Orange. Dan Luxi pun di take down sama Nongbim kali ini dari GC ya. Last man standing GC. Masih Betul. berhasil dapetin kill tambahan juga untuk timnya. Lumayan, nambah 1 poin. Karena masih ada 14 tim juga yang bertahan. Dan Zabrol juga masih bisa mendapatkan pundi-pundi poin di sini. Black, Capo langsung dipulangkan ke arah lobby. Dan Leon harus bergerak, Blue Zone semakin menghimpit. Onyx masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Betul, masih bakal rebut-rebutan bagi juga. Dan Nongbim masih bertahan juga sementara waktu menghadapi segitu banyaknya tim. Tapi BTR tinggal bertiga kali ini ya. Yap, karena tadi ada colongan juga dari Nongbim, last man standing dari Golden Cat. HBD. Granatnya hampir aja masuk ke arah samping batunya. Tapi untungnya dia masih bisa menutup damage ke sebelah kiri. Lemparan granat berikutnya menukik tajam dan meledak di udara. Gagal lagi-lagi untuk mendapatkan pick, tapi Bim juga bakal melemparkan. Itu smoke ternyata. Smoke ya, dan lemparan lagi. Bom hampir. Merupakan seorang Nongbim, tapi ternyata Morph juga pulang di Tabrak posisi aja lah, baginya bakal terbang langsung dan Suksi. Terkena granat dari temannya sendiri. Ini fatal loh, Zona mau gerak loh. Zona akan bergerak dan Zuxi kenok barusan. Ini bakal jadi cukup fatal juga. Apakah Zuxi bisa diselamatkan atau enggak? Itu komunikasinya. Terobos gak? Bentar mau granat. Aduh terobos aja lah. Tiba-tiba Ryzen ngelempar granat juga. Ada bom. Untung ya. Untung pas dia lompat dari baginya gak kenok. Kalau dia kenok dari bagi Kena dan bom. kena bomnya Finish. Ryzen. Itu tinggal berdua untuk BTR. The real knock-end. The real knock-end. Dari RQ juga memutuskan untuk bergerak dengan kendaraan yang ditinggalkan kali ini, bergerak dengan kaki-kaki aja menuju ke arah high ground, di mana depan dia sudah ada banyak banget tim yang menunggu pergerakan dari tim RRQ. On juga sama, mereka bakal berlari di belakangnya tim nomor 2 RRQ. Akankah di HBD kali ini? Karena udah mulai berasap Oh, tadi. Flo. HBD. Wah, ini di HBD nih. RRQ abis di HBD sama tim-tim lain. Ya harusnya karena mereka datang dari arah belakang dan udah dikuasain sama Onyx. Karena tadi Onyx langsung meninggalkan area perbukitan dan KOG tereliminasi di posisi ke-12. Ini membuka kesempatan BTR untuk menyalip posisinya KOG. Tapi KP bakal kelihatan kali ini langsung di spray cukup low udaranya. Free shot dari arah Drax. Dia masih sedikit bisa menutup tapi tidak bisa terlalu lama juga. KP bakal dipulangkan ke arah lobby. 2 player tersisa dari Onyx. Nick bakal bergerak tapi dia belum melakukan healing di sebelah kirinya. Ada 2 pemain RRQ yang sedang terkenok. Hanya menyisakan D2E. Player aktif dari tim RRQ Athena. Betul, ini juga lumayan low, perlu melakukan healing juga, dan RRQ tinggal di 2E. Dapatkah dia end terlebih dahulu kali ini dari Matthew dan juga Nick sepertinya pengen cari nge-end dulu. Oh, tapi Karena granat di-end. dimasak, dilempar, KP dapat kill dari granat, tapi dia dilempar granat sama Yudu Geng. Granatnya bakal meledak dan sedikit memberikan damage menuju ke arah tim Onyx. Mereka masih bisa bertahan dengan 2 playernya, tapi ini menjadi perbukitan yang berdarah. Ada cukup banyak tim, mungkin 7 atau 6 tim berada di arah perbukitan ini. Wah, ramai banget sih, bener-bener ini ada 6-7 tim langsung tabrakan di bukit, dan lihat kiri kanan semua kenok, semua saling numbang-numbangin, dan seperti ya dari Onyx pengen coba ngehabisin Lihat satu di granat, RRQ. kena nggak ya? Nggak, lewat. Aduh lewat ternyata. Kena! Kena itu. Iya kena, granatnya kena. Ditembak. Oh ditembak ternyata, gue kira granatnya kena, tapi ada pick dari arah luar smoke tadi, dari Onyx, bagus banget. Dan langsung menemukan seluruh tim RRQ. Yes, ini ngebuka kesempatan banget untuk Bigetron naik ke posisi top 3-nya. Betul, kalau dia chicken kali ini. Kalau chicken, better harus mendapatkan chickennya kalau mereka pengen naik ke atas. Illuminate masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Orange dan juga YG juga masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Tapi Arov, 1 orang kenok ya? Betul, 1 orang kenok sementara waktu ini dan harus di revive. Oh, dari pulang ke arah lobby. Oh, oke, Oh enggak, iya bener kenok. Kenok kan? Iya. Ya, kenok. Yudu juga kenok 1, harusnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5 Wah, tim yang BTR, bisa bertahan low dengan banget 4 nih. pemain mereka. BTR posisinya tidak bagus banget, kepepet sama Illuminate. Di atasnya ada tim Arov juga ini. 2 saudara beda negara bakal melakukan fight, lempar granat lagi menuju ke arah cekungan. Ini berbahaya, tentunya hanya mengisahkan Ryzen. Granat bakal meledak, Ryzen terkikis darahnya. Ada through the smoke yang perfect dari Johnny. Bigetron Red Aliens harus dipulangkan di posisi ke-8. Kesempatannya kembali hilang untuk di Miramar atau round ketiga hari ini. Perbuatan Illuminate berkemungkinan untuk ngebalap tim BTR di posisi ke-4 pada kali ini ya. Betul, karena gap point mereka tidak terlalu jauh juga. Sementara ini Taka masih bersembunyi di balik smoke. 1 last man standing karena Pinonya sedang dalam posisi knock dan sudah mulai dijaga oleh tim Orange. Betul banget, ini juga dari tim Orange ya. Sangat-sangat lapar untuk dapetin WWCD. Kalau mereka bisa WWCD sekarang, ini akan ngebantu mereka untuk naik ke top 5. Yap, Mereka dan sangat lapar. Arov juga dalam posisi yang bagus banget untuk di Miramar kali ini. Mereka berhasil masuk di top 7 dan masih ada 4 player mereka bertahan hingga circle 6. Ya kita bakal lihat juga kalian dari tim Illuminate ya. Pelan-pelan mereka bakal nge-push ke arah atas. Center circle nggak ada yang isi sama granatnya. sekali. Lemparan bom yang matang tapi terlalu jauh sedikit ya.
keluar dari arah batu dan nggak connect ke bagian lower ground yang ditempatin sama Velmot. Kalau kena tadi, langsung hilang tuh. Betul, itu Velmot bakal langsung ke knock. Ternyata Onyx masih bisa bertahan, dia ngelempar energy drink kan tadi. Iya. Oh, dapat satu. Lumayan banget, tapi masih ada Tamio cuy. Kita bakal dari Matthew, bakal nembakkan juga seorang AK dan ternyata Oh, dari... Nick, pegang Nicknya, Nick! Ya. Pegang dulu, Nick sepertinya udah gak bisa diselamatkan lagi, tinggal satu orang terakhir dan diambil oleh Hijrah. Onyx di posisi ke-7 dan Bigetron Arrow sedang berjuang untuk menghadapi tim Illuminate, di mana ada Orange yang bakal menjadi penengah mereka juga. Iya, kita bakal lihat dari semua perbukitan diisi oleh tim-tim. Ini kalau ada yang WWCD, ini WWCD baru ya? Belum ada Illuminate yang belum pernah WWCD, kan? belum ada yang... Udah sekali. Enggak, maksudnya dari tim-tim lain di luar Iya. Thailand. Karena Thailand kalau nggak salah, Semua 3 udah. tim mereka udah mendapatkan chicken dinner. Golden Cat belum ya? 3 tim, Golden Cat yang belum. Iya, Golden Cat belum kan? Karena Thailand ada 4 tim kan. Iya. Salah satu RR gitu. Tembakannya. Tapi nggak kena. Nggak Gua kira Kalau kena itu keren banget. Wah itu kalau kena keren banget sih. Dari belakang, ngeker, tembak. Kalau di game lain, quick scope tuh. Quickscope. Quick scope. Kan bisa juga quickscope sini. Iya, quick scope-nya bisa juga sih. Tapi agak berat. Iya, karena gue nggak bisa, makanya gue bilang di game lain quick scope. Karena gue nggak bisa quick scope di game ini. Tapi kalau pro player, gue yakin quick scope-nya bisa banget. Serem-serem. Serem-serem banget, apalagi kalau lu ngeliatin postingan-postingan highlight yang ada di beberapa konten-konten creator lah. Yang suara tembakan sniper ngikutin beat lagu ya. Ya itu keren banget tembakan-tembakannya. Tapi dari BTR Arov masih bisa bertahan di bagian paling tinggi. Sebenarnya nih high ground-nya paling enak dari Arov. Ya ini paling enak, tapi mereka harus keluar juga. YG juga enak sebenarnya, tapi YG harus take down terlebih dahulu kalau dari Arov pengen dapetin tempat yang enak. Dan mereka ketahan, dari bagian lower ground-nya masih ada 2 tim yang bakal berusaha untuk naik. Pelan-pelan yang nge-push mereka. Yap, ada Orange dan juga ada Yudugeng yang berusaha bakal naik ke atas. Dan ini nge-press ke sandwich banget untuk YG. Oke. Gue kayak mendengar sesuatu tadi. Ini kayak kemana sih ada bocor suara player kan? Iya, dan tadi gue gak dengernya Zuxi gak bisa first aid. Emang iya? Iya, tadi gue gak denger kata-kata itu. Oke, kita sedikit hiraukan terlebih dahulu karena ini bakal ada close combat antara Illuminate dan juga Orange. Di posisi lain juga ada yang sedang melakukan fight dan ada granat kill dari Rocky yang berhasil mendapatkan 1 orang bahkan tadi. Dan sepertinya 4 tim yang tersisa, YG berhasil diamankan oleh tim Bigetron Arov. Kali ini Illuminate bakal mengambil sisi bagian kiri dari tebingnya dan akan bertarung dengan tim Orange. Lalu itu bakal dari Orange juga sedikit tertekan oleh tim Illuminate. Mereka saling menekan dan beri pressure. Aduh, Yudu gangguin. Iya, Yudu gangguin. Orange tinggal menyisakan 1 player lagi ya. Tapi Godard akan tumbang juga, tinggal menyisakan 1 player juga di tim Illuminate. Paling enak Arov nih. Veteran Arov tinggal nunggu semua tim bergerak dan tinggal nembak-nembakin. Mereka harus 10 kill pas. Ya, bahkan mereka nggak usah nunggu, mereka tinggal rusuhin aja semua tim yang sekarang lagi fight. Dan pick off one by one. Betul, ini tinggal Martin yang ngejaga di jarak yang cukup jauh. Godard udah gak akan bisa diselamatkan lagi karena dia cukup jauh jaraknya dan udah cukup keras bleeding out-nya. Betul, tinggal Martin seorang diri kali ini dengan 7 kill. Illuminate lumayan oke sih, tapi lemparan smoke berusaha menyamakan seorang Godard. Tapi enggak, ini udah ke pick off ini. Gak bakal bisa, itu Godard udah pasti bakal dipulangkan karena lobby 3 tim tersisa. Last man standing dari Illuminate berada di sebelah kiri. Sportnya sudah mulai ketahuan, Illuminate gagal mendapatkan WBCD. Apakah kali ini Bigetron bisa mendapatkan chicken dinner pertama mereka setelah mereka bermain dengan tidak terlalu baik. Yudugeng berada di bagian bawah persis dari tim Bigetron Arov. Hanya menyisakan jumper yang tersisa. Last man standing, 1 lawan 2 kali ini bakal di-spray langsung. Reload terlebih dahulu, Rocky akan melakukan retake. Dan sepertinya Bigetron Arov berhasil mendapatkan chicken pertama mereka. Baru banget ini bakal sangat-sangat ngebantu tim Bigetron Arov. Dan permainan mereka, wah ini cakep banget sebenarnya mereka, bener-bener rapi banget mereka mengambil kill demi kill. Mereka total 16 kill tadi ya? Yap. 15-16 kill. Dengan WCD 35 poin ini bakal langsung buat mereka kalau nggak di puncak halaman kedua, masuk pas-pasan halaman pertama. Kayak puncak halaman kedua deh. Harusnya udah step up. Harusnya sudah step up. Ini udah waktu